Halo, assalamualaikum, selamat siang. Bertemu kembali dengan saya Rahmat Jo. Pada kesempatan kali ini kita masih melanjutkan pembahasan seputar kejahatan di dunia cyber gitu. Nah, pada kesempatan kali ini topik yang ingin saya bahas adalah mengenai kejahatan cyber di internet banking ya. Nah, teman-teman, sebenarnya banyak celah ya yang sering dimanfaatkan para penjahat cyber untuk mendapatkan informasi pribadi akun perbankan. Nah, salah satu caranya yaitu melalui email atau website phishing ya, yang akhir-akhir ini marak terjadi ya. Dan kadang praktisi keamanan cyber pun itu menyampaikan bahwa email phishing biasanya itu dikirimkan oleh penjahat cyber itu dengan tujuan untuk mengarahkan target atau korbannya ke website phishing ya, yang sebelumnya telah dipersiapkan. Nah, email tersebut dibuat seolah-olah berasal dari admin atau pihak perbankan ya, pihak bank gitu, yang isinya meminta untuk melakukan pembaharuan akun internet banking. Kadang disertai dengan kalimat ya atau kata-kata ancaman gitu, bahwa jika tidak dilakukan pembaharuan akun, maka akun si nasabah akan dinonaktifkan. Nah, itu beberapa trik yang dilakukan oleh para penjahat cyber itu ya. Nah, email tersebut itu dia berisi tautan ya atau link yang berisi agar nasabah itu melakukan pembaharuan akun. Nah, ketika link tersebut diklik, maka akan diarahkan ke sebuah website atau internet banking ya, sebuah website bank itu yang dibuat sama persis seperti website resmi bank ya. Tapi itu phishing ya atau palsu. Nah, itu teman-teman, maka agar teman-teman atau para nasabah tidak menjadi korban, maka saya berpesan agar tidak mudah mempercayai setiap email atau tidak mempercayai setiap SMS yang meminta untuk melakukan pembaharuan akun internet banking teman-teman atau nasabah semuanya. Kenapa? Karena pihak bank tidak pernah meminta hal tersebut kepada para nasabahnya melalui email maupun SMS. Jadi sekali lagi saya ulangi, tidak pernah ada pihak bank atau institusi keuangan yang meminta nasabahnya untuk melakukan pembaharuan akun internet banking dengan mengirim sebuah link lewat email. Nah, kalaupun ada, itu sudah dipastikan penipuan gitu ya. Nah, bagaimana cara para penjahat cyber itu melakukan serangan ya terhadap target atau korbannya? Nah, caranya biasanya para penjahat cyber itu seperti tadi yang sudah saya jelaskan gitu. Mereka akan mengirim sebuah email gitu ya, sebuah email yang mana di dalam email tersebut berisi informasi agar nasabah melakukan pembaharuan data, dan di situ sudah ada link ya, yang mana ketika link tersebut diklik, maka target atau korban akan diarahkan ke sebuah website internet banking ya. Nah, di sini yang saya jadikan contoh yaitu halaman internet banking Bank BRI ya. Nah, kita lihat ini adalah
halaman internet banking BRI yang asli ya. Nah, kita lihat sekilas ini halaman internet banking yang asli gitu. Jadi ada header tulisan internet banking BRI, ada daftar menu, kemudian ada form login gitu ya. Nah, kemudian saya juga telah membuat halaman internet banking BRI yang palsu. Nah, sekarang kita klik. Nah, ini adalah halaman internet banking BRI yang palsu. Nah, sekilas teman-teman tidak akan bisa membedakan ya, atau para nasabah sekalian tidak akan bisa membedakan mana antara website yang asli dan mana website internet banking yang palsu. Nah, bagaimana cara untuk membedakannya? Nah, ini intinya dari pembahasan kita kali ini adalah cara membedakan antara halaman internet banking yang asli dan yang palsu bisa kita lihat di, nah ini kita coba dulu yang asli, kita klik yang asli ya. Nah, yang asli di sini dia mempunyai icon lock ya, atau gembok nih. Ini menandakan bahwa website ini terverifikasi keasliannya ya. Ini terverifikasi keasliannya. Nah, kalau diklik, nah di sini akan muncul atau akan tampil sebuah informasi ya, bahwa sertifikat valid ya diterbitkan untuk PT Bank Rakyat Indonesia. Ini bisa dipastikan ya terverifikasi keasliannya. Kemudian juga perhatikan juga di domainnya ya. Di domain di sini domainnya adalah .co ya. Co artinya karena ini adalah sebuah perusahaan, maka domainnya co atau corporation. Nah, kalau untuk website penjualan itu adalah .com ya, komersial. Nah, teman-teman juga bisa melihat video saya sebelumnya gitu, cara membedakan situs atau website belanja yang asli maupun yang palsu gitu ya. Teman-teman bisa klik link di atas. Nah, itu cara membedakan ya. Kita balik lagi ke sini, cara membedakan antara internet banking yang asli seperti itu. Jadi ada icon lock atau gambar gembok, kemudian domainnya juga domain resmi ya, .co.id corporation. Nah, bagaimana untuk situs yang palsu? Nah, kita klik yang palsu. Nah, untuk yang palsu dia memang tampilannya sekilas sama ya, tapi kalau yang palsu dia icon lock atau gambar gemboknya itu biasanya tidak ada. Itu menandakan bahwa situs tersebut tidak asli, tidak terverifikasi ya. Kemudian untuk domainnya juga, dia domainnya kalau yang tadi itu .co ya, corporation. Kalau yang palsu biasanya dia domain-domain yang tidak umum ya, tidak resmi ya. Kalau yang resmi itu biasanya .co kalau corporation, kalau untuk kampus ya .ac ya, akademik. Kalau untuk militer itu .mil. Kalau untuk pemerintahan .go, government. Nah, kalau untuk situs palsu biasanya dia menggunakan domain-domain pribadi ya, seperti .cc misalkan seperti ini, atau .tk, yang mana domain-domain tersebut hanya untuk website-website pribadi ya, seperti blog dan lain-lain ya. Nah, itu dari sisi tampilan ya, cara membedakan antara situs atau internet banking yang asli dan yang palsu. Nah, cara kerjanya bagaimana sih kalau untuk situs yang palsu gitu, yang palsu atau website phishing? Nah, cara kerjanya adalah, nah, ketika nasabah atau target atau korban itu melakukan login, nah ini situs palsu ya. Ketika nasabah melakukan login, dia memasukkan user ID, password, dan
validation ya, ini validation buatan ya para hacker itu. Ketika nasabah melakukan klik masuk, maka si nasabah atau si korban akan didirect ke halaman login yang asli. Nah, akan muncul halaman yang asli gitu. Tapi tanpa disadari, itu user ID dan password si nasabah itu sudah terrecord, sudah masuk ke database-nya si hacker. Tapi si nasabah itu didirect ke halaman asli. Jadi seakan-akan itu user ID dan passwordnya itu salah gitu. Kembali muncul halaman form login. Nah, itu memang form login yang asli gitu. Tapi sebelumnya itu kan si nasabah sudah melakukan input data user ID dan password ya di halaman website yang palsu, yang phishing. Nah, setelah diklik masuk, maka akan didirect ke halaman login yang asli gitu. Tapi itu saya ulangi lagi, user ID dan password si nasabah itu sudah masuk ke database-nya hacker. Nah, itu bahayanya website phishing. Nah, itu tadi kembali lagi teman-teman atau para nasabah semua harus melihat alamat atau domainnya dulu ya sebelum melakukan inputan data di internet banking. Pastikan dulu bahwa situsnya itu ada icon log atau gambar gembok, kemudian lihat domainnya terlebih dahulu, baru para nasabah atau teman-teman sekalian melakukan login. Jadi jangan sekali-kali tanpa melihat domain terlebih dahulu langsung login aja, karena yaitu tadi website phishing dan website asli itu sangat mirip dan sangat sulit untuk dibedakan. Nah, itu beberapa cara ya, itu dari sisi orang awam ya, untuk membedakan mana website internet banking yang asli dan yang palsu. Nah, ke depan kita atau untuk di video selanjutnya kita akan membahas SIM swarm fraud ya. Jadi teknik baru yang dilakukan para hacker yaitu melakukan pengambil alihan SIM card korban ya. Jadi kan biasanya para nasabah kalau melakukan transaksi kan oleh pihak bank dikirim lagi kode ya, kode verifikasi atau kode OTP ya. Nah, sekarang itu ada trik baru lagi yang dilakukan oleh para hacker. Jadi mereka mengambil alih SIM card terlebih dahulu baru melakukan phishing ya, gitu. Ya, nanti untuk video lengkapnya kita akan bahas ya selanjutnya ya. Saya rasa itu beberapa trik ya untuk membedakan antara situs internet banking yang asli dan yang palsu. Baik teman-teman, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.